Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi Bapak Ibu di channel saya Marunduru Tutorial, tempat untuk bisa kita berbagi informasi seputar dunia pendidikan, informasi kabar ASN, dan informasi pengadaan seleksi PTK 2024. Pada kesempatan kali ini saya menyapa Bapak Ibu dengan berita terbaru. Inilah nasib tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 sudah final. Sesuai dengan hasil rapat bersama Kemendagri, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara bersama seluruh kepala daerah telah menetapkan tentang nasib tenaga honorer ini. Mari Bapak Ibu kita lihat pemaparan langsung dari hasil rapat antara 3 menteri dan bersama dengan kepala daerah dalam artikel video berikut ini. Dan jangan lupa untuk support channel ini untuk terus kita berbagi informasi seputar seleksi PTK 2024. Untuk mengetahui informasi selanjutnya, jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video selanjutnya. Terima kasih. Dari situs Badan Kepegawaian Negara, di mana hasil rapat bersama pendataan tenaga honorer di instansi pemerintah daerah sepertinya sudah final. Kenapa Bapak Ibu? Kemendagri bersama Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara dan seluruh kepala daerah sudah dalam satu persepsi terkait nasib tenaga honorer atau pegawai non-ASN. Terutama Bapak Ibu tenaga honorer R2 dan R3 yang dinyatakan belum mendapat kuota pada seleksi PTK tahap pertama ini. Tenaga honorer R2 dan R3 yang belum mendapatkan kuota formasi mendapatkan notifikasi di akun SSCSN tanpa ada keterangan kode L. Artinya Bapak Ibu mereka tidak lulus untuk diproyeksikan menjadi ASN PTK penuh waktu. Namun tetap diberikan legalitas kepegawaian sebagai ASN dengan diberi NIP dan SK pengangkatan secara resmi. Sehingga ke depan dapat menerima pembayaran gaji secara sah dari negara. Permasalahannya Bapak Ibu hingga kini belum dapat diterima oleh para tenaga honorer R2 dan R3 tanpa berstatus lulus atau L adalah persoalan gaji. Dalam rapat bersama yang diselenggarakan secara daring pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 tersebut juga disinggung di mana keluhan beberapa kepala daerah soal ketersediaan anggaran juga menjadi fokus utama saat ini. Kenapa Bapak Ibu? Pada dasarnya hal ini juga berawal dari penumpukan jumlah honorer di pemerintahan daerah atau Pemda. Menurut Kemendagri, Tito Karnavian menegur keras kebiasaan Pemda ketika berganti kepemimpinan terus saja menambah jumlah pegawai non-ASN. Menurut Tito, jangan menambah lagi tenaga ASN. Yang lama kita benahi dulu yang sudah ada, kata Kemendagri dikutip dari YouTube Kemendagri Republik Indonesia pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Mau tidak mau Bapak Ibu pemerintahan harus bertanggung jawab atas adanya tenaga honorer ini. Menurut Tito, menegaskan sebuah kondisi yang tidak mungkin memutuskan hubungan kerja kepada para non-ASN saat ini. Tidak mungkin dibuat nganggur akan menambah masalah sosial, masalah politik, dan mereka nantinya kemana, tambah Tito. Sehingga pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk mengubah status mereka menjadi pegawai ASN secara resmi. Meskipun begitu, pegawai kontrak PTK tetapi tetap legal sebagai aparatur sipil negara. Demikian juga apa yang disampaikan Kemenpan RB Rini Widiantini saat rapat berjalan, di mana tenaga honorer membutuhkan kepastian status. Tujuan utama adalah terkait tentang pembayaran gaji mereka. Jika status mereka tetap non-ASN, maka Pemda tidak boleh menganggarkan gaji mereka, sebab sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 sudah tidak ada lagi yang namanya pegawai non-ASN. Sehingga penganggaran gaji dalam belanja pegawai hanya untuk pegawai dengan status ASN saja. Menurut beliau, yang mereka pertanyakan itu adalah status. Karena memang status itu kalau masih tenaga honorer memang betul-betul gak bisa dibayar, kata Menteri Rini. Lantas bagaimana nasib tenaga honorer
R2 dan R3 tanpa L hasil seleksi PTHK tahap pertama ini. Menurut Rini Widiantini, Menteri Pan-RB menegaskan yang penting saat ini adalah legalitas status dulu. Terkait besaran gaji akan diberikan sama seperti yang diterima saat ini, di mana nantinya gajinya itu disesuaikan dengan gaji yang diterima pada saat ini, tegas beliau. Honorer menjadi PTHK baik penuh waktu maupun paruh waktu bertujuan utama legalitas status kepegawaian, di mana yang diutamakan adalah legalitas pembayaran gaji agar tidak melanggar undang-undang. Diharapkan kepada tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 tanpa L memang akan menjadi PTHK paruh waktu dan menerima gaji yang belum sesuai dengan harapan. Namun Bapak Ibu, akan lebih parah jika tetap berstatus non-ASN dan tidak bisa diberi gaji sama sekali. Berbeda nasib dengan tenaga honorer R2 strip L dan R3 strip L yang dapat dipastikan diangkat menjadi PTHK penuh waktu dengan gaji standar dalam Peraturan Nomor 11 Tahun 2024. Sedangkan optimalisasi kuota formasi dari hasil rapat bersama difokuskan bagi tenaga honorer yang mengikuti seleksi PTHK pada tahap 2. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Inilah hasil dari pertemuan rapat antara Kemendagri, Kemenpan RB, dan Badan Kepegawaian Negara dalam pembahasan penuntasan status tenaga honorer yang berstatus R2 dan R3 dalam pengangkatan PTHK 2024 tahap pertama ini. Mereka menghimbau menerima setiap keputusan dari hasil rapat antara kementerian dan seluruh kepala daerah dalam penetapan hasil keputusan rapat dalam pengangkatan PTHK 2024 bagi tenaga honorer yang sudah menyelesaikan seleksi PTHK 2024. Demikian informasi yang boleh kami sampaikan. Semoga informasi bermanfaat dan kami ucapkan banyak terima kasih.